Oke, baiklah. Selamat pagi teman-teman di Indonesia, sore untuk kita yang berada di Amerika. Pada saat ini kita akan melanjutkan ya pelajaran kita mengenai em, excuse me, under the law atau di bawah hukum. Jadi pada waktu lalu saya mau hanya review sedikit pelajaran yang kita sudah pelajari, yaitu judulnya adalah Kristus dibuat di bawah hukum. Jadi Christ was made. Jadi dia dibuat. Nah, dia dibuat itu yang akan kita punya pelajaran pada pagi ini atau pada saat ini. Tapi minggu lalu kita sudah mempelajari apa itu under the law atau di bawah hukum. Saya nggak mau baca satu-satu, saya hanya mau kasih kesimpulannya untuk review. Jadi di bawah hukum di sini dikatakan bahwa apa arti di bawah hukum? Berdasarkan Roma 6 ayat 14, dia bilang, karena dosa tidak menguasai kamu, karena kamu tidak berada di bawah hukum, tapi di bawah kasih karunia. Nah, dari pengertian sini saja kita melihat bahwa waktu dosa tidak menguasai kita, berarti kita tidak di bawah hukum. Jadi dengan kata lain, waktu dosa menguasai kehidupan kita, kita berada di bawah hukum. Dan kita sudah tahu ya definisi dosa, yaitu definisi dosa itu adalah pelanggaran akan hukum Tuhan. Jadi definisi berdasarkan Alkitab sendiri ya, di bawah hukum itu adalah pelanggaran akan di bawah hukum itu adalah pelanggaran akan hukum Tuhan. Seperti itu ya. Jadi kalau kita baca dalam tulisan di Rasul Paulus di dalam buku Perjanjian Lama yang Rasul Paulus tulis, kalau kalian baca definisi under the law itu artinya pelanggaran akan hukum atau sin have dominion. Dosa itu menguasai hidup kita. Itu artinya orang yang berada di kondisi di bawah hukum. Dan kita sudah pelajari bahwa semua kita sudah melanggar hukum karena kita semua sudah berdosa. Berarti semua kita kondisinya berada di bawah hukum. Oke. Dan kemudian kita baca di dalam Roma 6 karena ini masih kelanjutan Roma 6 yang mendefinisikan apa arti di bawah hukum. Jadi orang yang berada di bawah hukum dibilang di situ mereka itu harus mati. Atau di Roma 6 ayat 23 upah dosa adalah maut. Jadi upah dari orang yang berada di bawah hukum atau upah dari orang yang under the law, dia itu harus mati. Nah, kita lihat waktu Rasul Paulus membicarakan mengenai upah dari orang yang berada di bawah hukum dan upahnya harus mati, kita lihat bahwa itu sudah dikatakan oleh Nabi Sakaria ya. Nabi Sakaria, tunggu sebentar. Oke. Nabi Sakaria sudah berbicara mengenai upah dari orang yang melanggar hukum. Oke. Kita lihat di dalam Sakaria 5. Jadi teman-teman saya anjurkan, karena kita sudah bahas minggu lalu, ini buku Sakaria, ini dalam bahasa Indonesia, oke? Untuk teman-teman yang berada di Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, buku Sakaria ini, translate-nya ini sangat salah, teman-teman. Ada bagian yang salah ya, nggak semuanya. Bagian yang salah itu adalah di sini yang saya garis warna merah. Kalau teman-teman melihat, karena kita punya Bible study, kita bandingkan bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia side to side. Jadi di buku Sakaria di sini sebenarnya berbicara mengenai kutuk. Ada kutuk terhadap orang yang jadi kutuk ini adalah kutuk yang menimpa seluruh bumi karena dikutuk di sini kita atau orang yang berada di seluruh bumi ini sudah melanggar akan akan hukum Tuhan. Dan ini adalah penglihatan yang Sakaria lihat itu adalah gulungan kitab yang terbang. Dan gulungan kitab yang terbang itu pergi ke seluruh bumi. Dan kemudian ada kutuk yang keluar yang bilang bahwa kutuk itu akan menimpa seluruh bumi. Karena apa? Seluruh bumi ini sudah melanggar akan hukum Tuhan di situ. Dan dia bilang kutuk itu adalah setiap pencuri, oke, setiap orang yang bersumpah palsu,
mereka itu harus dipenggal, dipotong, atau disingkirkan. Dan itulah kutuknya, teman-teman, di Sakaria 5. Tetapi di dalam bahasa Indonesia, dikatakan bahwa akan ada sumpah serapah. Nah, terjemahan yang benar itu adalah kutuk, karena bahasa Inggris adalah curse ya. Sini saya garis bawahi bold. Dan dibilang kutuk itu adalah setiap orang yang mencuri, setiap pencuri. Kalau bahasa Indonesia dibilang mereka akan bebas dari hukum. Bahasa Inggris mereka itu akan di cut off. Cut off itu bukan bebas dari hukum, teman-teman. Cut off itu disingkirkan, dipotong, dipenggal, dimusnahkan. Itulah kutuk waktu orang mencuri. Bukan dibebaskan dari hukuman. Nah, ini yang saya bilang terjemahannya bertolak belakang, teman-teman. Satu bahasa Inggris yang bahasa aslinya setiap orang yang mencuri akan dikutuk, bukan dipenggal, disingkirkan, dibinasakan karena itu adalah kutuk. Di bahasa Indonesia dibebas dari hukuman ya, teman-teman. Jadi kalian bisa cek lagi bahasa Inggris, kemudian bandingkan dengan bahasa Indonesia. Oke? Jadi kita lihat di Sakaria 5 ayat 1 sampai 4. Kita lihat di situ itu adalah kutuk. Excuse me. Dan kutuk ini akan pergi ke setiap orang yang melanggar akan hukum Tuhan, dan kutuk itu akan berdiam di dalam rumah orang itu. Nah, ini teman-teman, dan kita harus lihat kenapa kutuk itu berada. Karena setiap orang yang melanggar akan hukum Tuhan atau dalam kondisi under the law, itu harus dihukum mati, dan itu sudah dibicarakan oleh Paulus dalam buku Roma 6 ayat 16 dan 23. Dan itu sama dengan penglihatan yang dilihat oleh Sakaria mengenai flying roll. Dan flying roll itu atau gulungan yang terbang itu kita sudah baca dari kutipan A.T. Jones yang dia tulis dari buku Consecrated Ways to Christian Perfection. Di situ dia bilang dalam kutipannya itu bahwa gulungan yang Sakaria lihat itu adalah hukum Tuhan. Dan setiap orang yang mencuri harus disingkirkan. Dan itu adalah kutuk ya. Setiap orang yang mencuri, setiap orang yang bersumpah, semua ini di bawah sini dia bilang harus di cut off atau dipotong, dipenggal. Seperti itu. Jadi ada dua loh batu. Satu loh batu sebelah kiri, satu loh batu sebelah kanan. Orang yang melanggar loh batu di sebelah kanan, hukumannya sama dengan orang yang melanggar loh batu di sebelah kiri. Jadi ini gambar yang kita kasih. Dari 10 hukum, 1 sampai 10. Tidak masalah pelanggaran hukum apapun yang kita langgar dari 1 sampai 10. Misalnya saya berdusta. Itu kan terdapat di loh yang kedua kan. Jangan kamu bear false witness. Hukuman kita sama saja dengan kalau kita melanggar di loh yang pertama, yaitu 1 sampai 4. Itulah kutuk yang seharusnya menimpa orang yang berada dalam kondisi di bawah hukum. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi bukan bebas hukuman ya. Kalau bahasa Inggris bebas hukuman itu salah. Tetapi hukumannya itu adalah akan disingkirkan atau dipotong. Seperti itu. Oke. Dan kita sudah baca dari tulisan A.T. Jones minggu lalu bahwa setiap orang yang melanggar hukum akan dikutuk, dan dibilang di sini bahwa berada di bawah hukum atau under the law berarti bersalah, terhukum, dan tunduk pada kutukan itu. Itu teman-teman kondisi di sini ya. Dan dibilang seluruh dunia bersalah di hadapan Allah, ini karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kita semua tidak ada yang terkecuali. Kita semua berada di bawah hukum atau under the law, kita semua bersalah, dan kita seharusnya dihukum, dan kita seharusnya tunduk pada kutukan hukum itu sendiri, yaitu orang akan harus mati. Seperti itu teman-teman. Itu yang kita sudah bahas pada waktu lalu. Nah, ini yang
pada waktu lalu kita baca dia punya kutipan, tapi for some reason kepotong, jadi nggak kemasuk di YouTube. Jadi kita mau baca sekarang. Jadi kita sudah lihat ya, saya ulang. Kita punya kondisi semua berada di bawah hukum. Oke? Kondisi di bawah hukum adalah orang yang bersalah, melanggar hukum, dia harus melanggar hukum, dia harus dihukum mati, dia harus disingkirkan atau di-cut off. Nah, sekarang kita harus lihat ini di buku Galati 4 ayat 4. Kalau kita punya kondisi seperti itu, apa yang Tuhan akan lakukan di kita seperti itu? Apa rencana yang Tuhan lakukan waktu kondisi umat manusia itu berada di bawah hukum? Ini dia ya teman-teman di Galati 4 ayat 4 dan 5. Dia bilang, pada waktunya sudah tiba, Tuhan mengirim anaknya, lahir dari wanita, dan made under the law. Dia dibuat di bawah hukum. Jadi teman-teman kita lihat bahwa Tuhan dia mengirim anaknya dan anaknya itu harus dibuat di dalam kondisi under the law atau di bawah hukum. Kenapa? Ayat 5, untuk menebus mereka yang kondisinya berada di bawah hukum supaya mereka menerima akan pengangkatan anak. Jadi teman-teman kita lihat di sini ya, cara Tuhan untuk menyelamatkan manusia yang sudah berada di bawah hukum atau berada di bawah hukum dan harus dihukum mati, yaitu Tuhan harus mengirim anaknya dan anaknya ini harus dibuat di dalam kondisi under the law atau di bawah hukum. Nah, sekarang kita akan mempelajari apa artinya Tuhan Yesus dibuat di bawah hukum. Seperti itu. Tapi saya mau baca dulu kutipan yang minggu lalu yang saya sudah baca, tapi akhirnya kepotong. Ini ya, saya baca. Ini masih tulisan dari A.T. Jones, saya ambil yang berbicara mengenai bagaimana kondisi Tuhan Yesus dibuat di bawah hukum. Sehubungan dengan Galati 4 ayat 4 dan 5. Oke, saya baca sini. Namun syukur kepada Tuhan, Tuhan mengutus anaknya yang dijadikan atau made, dibuat di bawah hukum untuk menebus mereka yang berada di bawah hukum. Jadi teman-teman, kalau kita lihat ya, kita punya kondisi yang berdasarkan Roma 6 ayat 16 dan 23, buku Sakaria 5 ayat 1 sampai 4. Kita ini harusnya disingkirkan, kita ini harusnya mati, binasa, hilang kita punya eksistensi. Tetapi dia bilang, syukur kepada Tuhan, karena Tuhan mengirim anaknya, dan Tuhan membuat dia di bawah hukum. Kenapa? Supaya Tuhan bisa menebus kita yang kondisinya di bawah hukum. Dan kondisi di bawah hukum itu adalah orang yang melanggar hukum Taurat, dan orang itu harus mati. Kemudian dibilang, dengan kedatangannya atau kedatangan Yesus, dia membawa penebusan bagi setiap jiwa yang berada di bawah hukum. Tetapi untuk secara sempurna membawa penebusan itu kepada manusia di bawah hukum, ia sendiri harus datang kepada manusia tepat di mana mereka berada dan sebagaimana adanya di bawah hukum. Jadi teman-teman, kalau kita pelajari pekabaran malaikat ketiga sendiri, oke, pekabaran malaikat ketiga mengajarkan kepada kita bahwa untuk Tuhan Yesus menebus kita manusia, semua orang yang berada di bawah hukum, oke, dia sendiri harus datang kepada manusia tepat di mana mereka berada dan sebagaimana adanya. Jadi Tuhan Yesus akan menebus kita dan caranya dia menebus kita adalah dia harus dibuat di bawah hukum, teman-teman. Berarti kita harus mempelajari apa artinya he was made atau dia dibuat atau dia dijadikan di bawah hukum. Oke? Supaya kita bisa melihat bagaimana rencana keselamatan Tuhan yang sangat indah ya yang Tuhan sudah berikan kepada kita dan kita akan menghargai rencana penebusan
Tuhan itu sendiri dan bagaimana aplikasinya di dalam diri kita sendiri. Ini pelajaran He was made under the law untuk saya sangat indah, dan ini sangat membuat satu kekuatan untuk saya sendiri bagaimana bisa melihat akan kasih Tuhan bagi kita semua, teman-teman. Bagaimana Tuhan sangat rindu untuk kita bisa diselamatkan ya. Tunggu sebentar. Oke, jadi sekarang kita akan belajar apa artinya waktu dibilang Tuhan Yesus itu dia dibuat, He was made. Oke, jadi kita akan bahas di sini ya. Yang tadi saya bilang pelajarannya sangat bagus dan sangat menguatkan untuk saya pribadi melihat akan kasih Tuhan hanya dalam pelajaran di sini saja ya, teman-teman. Oke, kita belajar ya apa artinya He was made. Oke. Jadi di sini kita lihat, oke, teman-teman harus bisa kalau mau kasih pelajaran mengenai pekabaran malaikat ketiga, oke, kita harus bisa buktikan dalam Alkitab kepada orang-orang yang mungkin mereka belum percaya akan roh nubuat atau pekabaran yang dibawakan oleh A.T. Jones dengan Wagner. Nah, kita bisa lihat di sini dulu apa artinya Tuhan Yesus dibuat. Berdasarkan Alkitab dulu ya. Oke, jadi kita lihat ya. Under the law itu kan orang yang berbuat dosa ya, orang yang melanggar hukum. Itu under the law. Dan waktu mereka berbuat hukum atau melanggar hukum, mereka harusnya dihukum mati. Itu kita sudah belajar. Nah, sekarang kita lihat dulu kondisi Tuhan Yesus, baru kita akan mengerti apa artinya He was made atau dia dibuat. Oke? Di dalam 1 Petrus 2 ayat 21 dan 22, kita lihat di sini bahwa kita semua dipanggil ya. Kita semua dipanggil karena Kristus juga menderita untuk kita, meninggalkan kita contoh atau example, supaya kita mengikuti langkah-langkahnya atau jejaknya. Apa langkah dan jejak yang saya harus ikuti? Yaitu dia tidak berdosa dan tidak ada gail, dusta terdapat di dalam mulutnya. Jadi teman-teman, kita lihat Tuhan Yesus di bumi ini. Dia itu dibilang di sini dia tidak ada dosa dan tidak ada dusta dalam mulutnya, atau tidak ada celah di dalam mulutnya. Itu Tuhan Yesus. Tetapi kita lihat under the law atau di bawah hukum itu adalah orang yang melanggar hukum. Tetapi Yesus kondisinya itu tidak ada dosa dan tidak ada dusta dalam mulutnya. Itu Yesus. Kemudian di Ibrani 4 ayat 15, kita lihat di sini, kita tidak mempunyai, jadi di sini dibilang kita itu mempunyai imam besar yang bisa merasakan saya punya kekurangan, saya punya kelemahan, saya punya kesalahan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu dicobai dalam segala macam pencobaan, yet without sin. Tapi dia tidak berdosa. Ini bukti kedua, teman-teman, yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu tidak ada dosa. Walaupun dia dicobai dalam setiap macam pencobaan, dia tidak berdosa. Tidak ada dusta dalam mulutnya. Oke? Terus kita lihat di sini, 1 Yohanes 3 ayat 5. Dan kamu tahu bahwa dia dinyatakan untuk mengambil dosa-dosa kita, and in him is no sin. Jadi ini berbicara mengenai Tuhan Yesus, dia mengambil dosa-dosa kita, tetapi di dalam dia itu tidak ada dosa. Oke? Jadi kita lihat di sini, teman-teman, kita lihat di sini bahwa untuk dibuat, kita mempelajari ya apa artinya dia dibuat. Pertama-tama kita sudah tahu ya, di bawah hukum itu adalah orang yang melanggar hukum. Dan setiap orang yang melanggar hukum, kondisinya itu dia harus dihukum mati. Dia harus dipotong, dia harus dipenggal, dia harus disingkirkan, dia harus mati. Itu orang yang berada di bawah hukum.
Nah, Tuhan Yesus kita sudah baca di sini dan kita sudah establish sama-sama bahwa Tuhan Yesus itu tidak ada dosa sama sekali. He was sinless. Dan kalau kita lihat Yesus tidak berdosa, seharusnya Yesus punya kondisi itu tidak di bawah hukum, iya kan? Karena orang yang berada di bawah hukum adalah orang yang melanggar hukum. Tuhan Yesus, dia tidak ada pelanggaran akan hukum Taurat, teman-teman. Dia tidak berdosa. Nah, makanya sesudah kita lihat contoh-contoh di Alkitab Yesus tidak berdosa, kita kembali lagi ke Galatia 4 ayat 4. Kita kembali ke Galatia 4 ayat 4 untuk kita bisa lihat ya, dia punya made under the law. Kita kembali lagi, oke? Galatia 4 ayat 4. Tapi sesudah genap waktunya, Bapa Tuhan mengirim anaknya, dilahirkan dari wanita, made under the law. Dia itu dibuat di bawah hukum. Apa artinya Tuhan Yesus dibuat di bawah hukum? Dia tidak berdosa, dia tidak melanggar hukum, tapi dia dibuat di bawah hukum. Dan kondisi orang under the law adalah orang melanggar hukum. Nah, ini dia punya jawaban, teman-teman. Ini dia punya jawaban yang kita akan bisa jawab apa artinya dia dibuat di bawah hukum, yaitu di 2 Korintus 5 ayat 21. Oke, ini jawabannya ya. 2 Korintus 5 ayat 21. Saya akan baca. For he di sini adalah Bapa atau Tuhan, telah membuat dia atau Yesus. Ini kata membuat, teman-teman ya. Oke, saya underline di sini. Dia atau Bapa membuat him atau Yesus to be sin for us, untuk jadi dosa untuk kita who knew no sin, yang dia tidak tahu berdosa, dia tidak tahu dosa. Kenapa? Karena dia tidak pernah melanggar akan hukum Tuhan, tetapi dia dibuat. Oke, dia dibuat to be sin, untuk menjadi dosa untuk saya yang dia sendiri tidak ada dosa, supaya kita bisa dibuat that we might be made righteousness, supaya kita dibuat menjadi benar oleh Tuhan di dalam Dia, teman-teman. Jadi untuk pengertian di bawah yang mengatakan Tuhan Yesus, He was made under the law, adalah dia tidak berdosa, tapi Bapa membuat dia menjadi dosa kepada untuk kita, tetapi dia tidak ada dosa gitu. Nanti kita lihat ya dia punya keterangan itu apa. Tapi kita sudah tahu bahwa Tuhan Yesus punya kondisi itu bukan under the law. Karena dia tidak pernah melanggar. Dia tidak tahu pelanggaran akan dosa. Tetapi dia dibuat. Dia dibuat untuk to be sin for us. Menjadi dosa, menjadi seorang yang berdosa untuk kita gitu. Jadi berarti untuk menjadi seorang yang berdosa, tetapi tidak pernah berdosa, itu artinya bahwa dia harus menanggung setiap kutuk, oke? Kutuk yang sudah dibicarakan di buku Sakaria 5, yang sudah dibicarakan di buku Roma 6, yaitu kematian, atau dia itu harus disingkirkan, dipotong, dipenggal, mati. Itu artinya dia menanggung akan kondisi sama seperti kita yang berada di bawah hukum, yaitu kita kena kutuk, dan kutuknya itu adalah kematian. Seperti itu, dia dibuat. Dia tidak di bawah hukum, tapi dia dibuat di bawah hukum. Oke, dijadikan di bawah hukum. Jadi mungkin misalnya seperti ini ya, saya kasih contoh. Kalian mungkin sudah mengerti konsepnya, tapi saya kasih contoh bahwa misalnya ada satu orang, oke, ada satu orang yang dia melanggar akan hukum di negeri mereka lah. Let's say misalnya di Amerika, contoh. Kemudian berdasarkan hukum itu,
bahwa orang ini harus mati, harus digantung di dalam hukuman mati. Oke? Jadi sudah tibalah pada satu hari bahwa orang ini akan mati dan dia harus mati dan dia harus digantung hukuman mati. Kemudian ada orang yang sangat bersimpati dengan kondisi orang ini dan dia datang di pengadilan dan dia bilang, "Saya mohon untuk orang ini yang akan dihukum mati, untuk supaya dia dibebaskan dari hukumannya, jangan hukum dia mati, dia dikeluarkan, saya yang akan menanggung akan hukuman mati tersebut." Seperti itu teman-teman. Jadi, dalam pelajaran kita ini bahwa waktu Tuhan Yesus dibuat di bawah hukum, dia sebenarnya tidak bersalah. Oke? Dia nggak ada salah apapun yang hukum harus tuntut supaya dia mati. Karena tuntutan hukum kalau lihat saya berdosa, hukum bilang, "Oke, kamu melanggar akan pelanggaran dari misalnya loh 1 atau loh 2 misalnya. Kutuk akan menimpa kamu dan kutuk itu adalah kamu harus disingkirkan." Seperti itu. Tetapi Tuhan Yesus yang tidak berada di bawah hukum Taurat, berarti dia tidak kena kutuk, dia bilang, "Saya untuk menyelamatkan orang yang berada di bawah hukum, saya harus dibuat di bawah hukum. Berarti saya harus dibuat Tuhan seperti saya yang berdosa, dan saya dibuat Tuhan untuk saya menanggung akan kutukan dari dosa itu, teman-teman. Supaya apa? Supaya kita yang berdosa itu bisa dibuat jadi benar di hadapan Tuhan karena kehidupan Kristus benar adanya. Dan kita diberikan kehidupan itu dan Yesus bilang, "Kasih kamu punya kehidupan yang berdosa, saya kasih sama kamu saya punya kehidupan yang benar, yang tidak pernah melanggar hukum, supaya saya yang mati, kamu bisa hidup kekal." Aduh, wow. Oh, teman-teman, kalau kita lihat di sini luar biasa ya. Satu transaksi yang sangat tidak adil yang Tuhan berikan kepada kita, teman-teman. Kenapa? Karena Dia sangat mengasihi kita, Dia mau menyelamatkan kita. Satu-satunya cara untuk Dia bisa menyelamatkan kita dari kutuk dosa adalah Dia harus dibuat jadi kutuk untuk mengambil kutukan saya dan kehidupannya yang benar dikasih ke saya dan saya dilihat dari hukum, oke, kamu sempurna, kamu tidak ada kutuk. Tetapi Tuhan Yesus yang mengambil kutuk saya, hukum bilang, oke, kamu harus dihukum mati. Seperti itu teman-teman. Jadi itulah artinya so far yang dikatakan di sini bahwa Yesus dibuat. He was made. Dia nggak ada dosa. Dia nggak berada di kondisi di bawah hukum. Tapi dia dibuat seperti itu oleh Tuhan sendiri, Bapa sendiri. Supaya ada transaksi yang mana kehidupan Kristus yang sempurna saya dapat, kehidupan saya yang penuh dosa, diberikan kepada Yesus, dan Yesuslah yang harus menanggung kutuk itu. Wow, luar biasa teman-teman, luar biasa, oke. Jadi saya akan baca saya akan mau baca ayat Yesaya 53, kemudian teman-teman bisa silakan, berikan tanggapan kalau ada komentar, baru saya akan baca kutipan A.T. Jones yang sangat bagus teman-teman, yang dia kasih kutipan mengenai apa artinya he was made. Oke, so far kita sudah dapat pengertian, oke? Teman-teman dan saya sudah dapat pengertian dari ayat Alkitab sendiri yang mana dia tidak berdosa, dia dibuat berdosa supaya kita bisa dijadikan benar dari kehidupannya yang tidak berdosa dan saya punya kutuk, dia harus tanggung. Oke, yang harusnya saya tanggung, Tuhan yang tanggung. Tapi kita baca waktu Rasul Paulus menulis 2 Korintus 5 ayat 21, kita lihat ini sama prinsipnya yang sudah ditulis oleh Nabi Yesaya. Oke? Kalian mungkin sudah tahu Nabi Yesaya, tapi mari kita baca tulisan Yesaya 53 ayat 1 sampai kita lupa di bawah sampai 9 mungkin. Yang ini adalah kondisi Tuhan Yesus yang dia dibuat under the law. Oke, kita baca ya dalam pandangan dia dibuat di under the law.
di Yesaya 53. Oke, kita mulai. Yesaya 53 dikatakan di situ bahwa siapa yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Oke. Ayat 2. Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Teman-teman, kita sudah tahu ya, Yesaya 53 ini berbicara mengenai Tuhan Yesus. Oke? Di dalam Yesaya 53 Yesaya bilang, siapakah yang akan percaya kepada berita yang kami dengar? Jadi, apa sih berita yang siapa yang siapa yang percaya akan berita ini gitu? Oke? Kemudian di ayat 2 dia bilang, Tuhan Yesus itu tidak tampan. Dia tidak ada semarak dan tidak ada orang yang memandang dia terus mereka bilang, "Waduh, cakep banget. Hebat sekali. Dia orang kaya. Dia punya penampilan mantap." Sampai dari penampilannya itu orang mau menginginkan dia atau mengikuti dia. Dia tidak seperti itu, teman-teman, yang dijelaskan oleh Yesaya 53. Oke? Terus ayat 3 dia bilang, ini Tuhan Yesus ya, dia dihina dan dia dihindari orang. Kalau dihindari di bahasa Inggris juga di-reject. Reject itu ditolak. Oke? Tuhan Yesus dihina, dia ditolak, dihindari orang. Seorang yang penuh dengan kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Kalau bahasa Inggris, and we esteem him not. Kita nggak hargai dia, teman-teman. Dia itu sangat dihina, dia biasa menderita kesakitan. Orang melihat dia, mereka tutup muka. Dan kita nggak menghargai dia, teman-teman. Nggak ada di luar penampilannya yang sampai, saya mau ikut orang dia. Nggak ada secara fisik ya. Terus ayat 4, ini dia ya teman-teman. Ini yang yang dikatakan dia di bawah under the law, oke? Mari kita baca Yesaya 53 dengan pengertian dia dibuat under the law. Ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Teman-teman, apa di Yesaya di sini dibilang? Tuhan Yesus menanggung saya punya penyakit. Dia memikul saya punya penderitaan, kesengsaraan dia dipikul. Waktu Tuhan memikul saya punya penderita dan dia menderita, dia mengambil saya punya penyakit dan dia menderita, teman-teman. Kita pikir, wah, orang ini kena tulah sama Tuhan. Dia kena kutuk sama Tuhan, dia ditindas oleh Tuhan. Tetapi sebenarnya di ayat 5 dibilang, tetapi dia tertikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Teman-teman, kita semua pikir, orang-orang pikir, wah dia itu sudah kena kutuk dari Tuhan. Dia itu ditindas oleh Tuhan. Tapi ternyata apa yang dia lakukan itu karena apa di sini teman-teman? Kita punya pemberontakan. Bahasa Inggris, kita punya transgression. Transgression ini saya punya pelanggaran. Saya punya dosa, teman-teman. Dia diberus, dia diremukkan karena kejahatan kita, karena dosa kita. Inilah arti he was made under the law. Saya yang bersalah, saya yang berdosa, saya yang berontak, tapi semua saya punya ganjaran yang seharusnya saya pikul, saya harusnya kena kutuk, saya harusnya dipukul atau ditindas oleh Tuhan karena pemberontakan saya, tetapi Tuhan yang menanggungnya, teman-teman. Itu dia, ini Yesaya 53 lagi berbicara mengenai he was made under the law.
Oke? Dia punya bilur-bilur membuat kita sembuh, teman-teman. Dia dihajar untuk saya punya kesembuhan. Apa kesembuhan? Saya punya dosa, saya punya kesembuhan dari penyakit dosa, teman-teman. Supaya dia bisa memberikan kebenarannya ke saya. Itu kan di 2 Korintus 5 tadi. Kalau kita mengerti ya ini, kita bisa lihat, aduh bukan main ya, bagus sekali. Rasul Paulus dengan buku Sakaria, buku Yesaya, sama berbicara hal yang sama teman-teman, semuanya berfokus kepada Tuhan Yesus. Ayat 6, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Aduh teman-teman, ini dia, ini under the law, he was made under the law. Saya yang jahat, saya yang berdosa, tapi Tuhan kasih kepada Yesus gitu. Waktu Yesus memikul kejahatan kita, penyakit kita, dosa-dosa kita, orang bilang, itu dia kena kutuk dari Tuhan. Hah? Kena kutuk dari Tuhan. Padahal yang Yesus pikul adalah kutuknya kita sendiri gitu teman-teman. Aduh luar biasa ya. Ayat 7, dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Dan seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulut. Ya teman-teman. Jadi di ayat 7 dikatakan bahwa waktu Tuhan menanggung saya punya kejahatan, Tuhan menanggung saya punya dosa, Tuhan menderita, dia tidak pernah komplain teman-teman. Dia nggak bilang, "Tuhan kok saya yang harus menanggung dosa orang-orang ini? Kenapa harus saya?" Tuhan Yesus nggak pernah komplain teman-teman. Dia tidak membuka mulutnya sedikit pun untuk menanggung kejahatan dan dosa saya teman-teman. Sekarang saya mau balik ya. Kenapa kita lagi belajar ini? Kenapa sih kita belajar under the law? Ini teman-teman karena kita lagi belajar mengenai the mind of Christ. Oke? Kita lagi belajar mengenai pikiran Tuhan Yesus. Let this mind be in you which was also in Christ Jesus. Biarlah pikiran Yesus menjadi pikiran kita. Apa pikiran Yesus? Dia dalam the form of God yang sama seperti Tuhan, bentuk Tuhan, dia mengosongkan diri untuk menjadi sama seperti kita manusia, teman-teman. Dan waktu dalam keadaan kita seperti manusia, dia dibuat di under the law. Yang mana saya yang harus mati dan binasa karena pelanggaran akan dosa, Tuhan Yesus yang mengambil itu untuk saya gitu. Dia yang menderita, dia yang dipukul Tuhan, dia yang kena tulah. Itu kenapa? Karena dosa saya bukan dosa dia. Dia dibuat supaya dia dibuat berdosa, supaya dia bisa menanggung dosa-dosa kita dan menderita mati karena dosa-dosa kita. Seperti itu teman-teman. Oke? Dan itulah pikiran Kristus teman-teman yang dia bilang, pikiran ini saya mau ada di kamu. Seperti itu. Apa pikiran Yesus yang ada di kamu? Itu pikiran diri kita teman-teman. Kalau pikiran diri, carnal mind atau natural mind, selalu pikirnya mengenai saya, selfish, saya. Kalau Tuhan nggak pernah memikirkan dirinya sendiri. Justru kesalahan orang dia yang tanggung gitu. Itulah pikiran Yesus yang Yesus bilang, saya mau kasih ke kamu gitu. Lihat contoh yang saya berikan kepada kamu, dan ini pikiran saya. Kalau pikiran setan atau pikiran carnal mind, selalu saya. Apa yang harus saya gitu. Orang berbuat jahat, saya harus balas. Suami istri bertengkar semua karena egonya gitu. Saya nggak mau kalah. Sama anak-anak, sama tetangga, sama orang tua, sama keluarga, sama teman kerja. Setiap pertengkaran itu selalu pasti ada egonya ya, ada dirinya, ada sayanya gitu. Kalau pikiran Yesus, inilah pikiran, kamu yang salah, saya yang menanggung kamu punya kesalahan. Itu Yesus punya pikiran, teman-teman. Itu Yesus punya karakter. Dia yang tidak bersalah, he was made under the law.
Dia dibuat jadi orang berdosa supaya dia bisa memikul akan dosa saya dan kutuk yang seharusnya saya pikul. Dan di Yesaya 53 teman-teman, ini satu kondisi yang sangat mengharukan ya dan yang sangat menyedihkan waktu kita lihat Tuhan Yesus punya kondisi yang seharusnya ini kondisi saya, tapi Yesus bilang, "Kasih ke saya yang pikul," gitu. "Kamu punya pemberontakan, kamu punya dosa, saya pikul. Saya yang menanggungnya semuanya itu," teman-teman. Dan waktu dia pikul, dia nggak pernah komplain satupun. Dia nggak pernah buka mulutnya untuk komplain. Oke? Terus di ayat 8 ya, dia dibilang, dan kalian akan lihat Yesaya 58 sama dengan Zakaria 5 tadi, oke? Kita lihat. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, he was cut off. Excuse me. Teman-teman pernah dengar kata cut off? Ini kata cut off sama dengan Zakaria 5. Oke? Di mana orang yang kena kutuk karena melanggar flying roll atau gulungan yang terbang yang itu adalah hukum Tuhan, dia itu harus di cut off, disingkirkan, dipotong, dibinasakan. Ini Tuhan Yesus di cut off. He was cut off out of the land of the living. Dia harus terputus, binasa, dia harus disingkirkan dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku kena tulah. Kenapa dia di cut off, teman-teman? Kenapa dia disingkirkan? Kenapa dia harus binasa? For the transgression of my people. Karena pelanggaran dari teman-teman dan pelanggaran dari saya sendiri, teman-teman. Dia harus menjalankan kehidupan yang kita semua sudah baca di Yesaya 53. Gara-gara dia menanggung, dia dibuat under the law. Dia dibuat untuk menanggung akan kutuk teman-teman dan saya. Oke, karena pemberontakan kita, karena pelanggaran dosa kita. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan di dalam matinya, ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada di mulutnya. Teman-teman, ini sama dengan 2 Petrus 1 ayat 21. Tidak ada guile in his mouth, nggak ada tipu. Dia ditempatkan di antara orang yang jahat, teman-teman. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada di mulutnya. Ini teman-teman, sekalipun dia tidak berbuat dosa, oke, dia tidak berdusta, tidak ada dosa dalam hidupnya, dia harus menjalankan ini. Kenapa? Karena di Galatia 4 ayat 4, he was made under the law. Dia dibuat untuk menanggung itu, teman-teman. Dan ayat 10 ya, yang ayat terakhir, di sini dikatakan bahwa tetapi Tuhan berkehendak, aduh, meremukkan dia dengan kesakitan. Aduh, teman-teman, bukan main ya. Waktu Tuhan Yesus diremuk, di cut off, waktu Tuhan Yesus dipukul, itu adalah kehendak Tuhan, teman-teman. Aduh, bukan main ya, teman-teman. Itu kehendak Tuhan untuk melakukan hal itu kepada Yesus. Kenapa? Karena dia mau mengambil sayap yang kena kutuk, dan Tuhan bilang, Bapa bilang, "Oke, kutuk yang ada di kamu, kasih kepada saya punya anak. Waktu saya punya anak menderita, itulah kehendak saya." Makanya Yohanes 3:16 dia bilang, "Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa," teman-teman. Ini teman-teman, ini adalah kehendak Tuhan bahwa anaknya yang akan menderita untuk kita. Anaknya dibuat, anaknya tidak berdosa, anaknya tidak layak tidak layak menerima akan kutukan itu. Tetapi Tuhan membuat Yesus menerima atau menderita akan kutukan dosa kita sendiri, teman-teman.
Dan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Ini ya teman-teman, kita lihat bahwa to be made under the law itu satu hal yang kalau kita baca, waduh, to be made under the law. Kita bisa baca secara to be made under the law. Tapi kalau kita menggali lebih dalam akan pelajaran to be made under the law, kalian akan lihat di situ, we have to see the love of God. Kita harus lihat cinta Tuhan kepada kita. Bagaimana Tuhan menderita teman-teman untuk kita yang kena kutuk. Tuhan ambil kutuk itu untuk kita. Dan dia tidak pernah mengeluh teman-teman. Dia tidak mengeluh, dia melakukannya itu for joy ya teman-teman. Dengan sukacita dia melakukan itu. Walaupun dia harus kehilangan nyawanya. Walaupun dia harus di cut off. Tapi karena cinta Tuhan, cinta Yesus kepada kita, dia pilih mau bayar dengan harga apapun yang dituntut hukum, dia akan bayar. Supaya saya bisa mendapatkan kebenaran Tuhan, supaya saya tidak binasa selama-lamanya, but have everlasting life. Oke teman-teman, jadi itu yang kita bisa kasih so far ya teman-teman. Kita bisa kasih so far yang berdasarkan hanya ayat, oke? Hanya ayat yang menjelaskan kepada kita apa artinya he was made. Dia dibuat, dia tidak berdosa, tapi dia dibuat berdosa supaya kutuk dari orang yang berdosa atau melanggar hukum dia tanggung. Oke? Kenapa? Supaya kutuknya itu dia kasih kepada Yesus dan Yesus punya kehidupan kebenarannya diberikan kepada orang itu. Ada transaction, ada transaksi yang tidak adil buat saya ya teman-teman. Yang Yesus harus mati, kita bisa memperoleh hidup kekal. Yesus menanggung kutuk, kita memperoleh kebenaran dari Tuhan. Oke, itu so far penjelasan dari ayat-ayat Alkitab. Kita akan bahas ya penjelasan dari A.T. Jones mengenai apa artinya dia dibuat. Tapi sebelum kita baca, mungkin teman-teman ada tanggapan atau komentar dari pembahasan mengenai apa artinya dia dibuat. Oke, silakan saya kasih waktu untuk teman-teman yang mau berkomentar. Saya pause dulu ya. Oke, silakan Bing. Cuma mau bertanya atau mau konfirmasi. Ya. Apa dia dibuat itu waktu dia dilahirkan dari perempuan mengambil daging manusia? Oke. Itu Atau pertanyaannya. pada saat dia di Getsemani? Oke. Terima kasih. Jadi, Kedua. ya, thank you Bing atas pertanyaannya. Jadi, pada waktu dia dibuat ya, dia dibuat under the law. Itu pertanyaannya adalah apakah pada waktu dia lahir atau pada waktu di Getsemani. Dia dibuat under the law itu dari dia lahir dan puncaknya itu di Getsemani. Kenapa saya bilang dari dia lahir? Karena orang yang berada di bawah di bawah kutuk itu dia harus menderita. Dan kalau kita lihat Tuhan Yesus punya kehidupan dari dia lahir sampai kehidupannya sebelum di kayu salib, hidupnya itu menderita teman-teman. Nggak ada yang mau menginginkannya. Dia itu kalau kita lihat ya di Yesaya 53 itu, ya di Yesaya 53. Di Yesaya 53 ini kalau tadi kita sudah baca ya dari ayat 1, 2, dia dihina, dia dihindari orang, dia hidup penuh dengan kesengsaraan dan dia biasa menderita kesakitan. Jadi orang yang hidupnya di bawah hukum itu, kehidupannya itu sebenarnya adalah penuh dengan kesengsaraan, penyakit, menderita kesakitan. Tetapi Tuhan Yesus di dalam kehidupannya, dari dia sejak kecil sampai dia mati di kayu salib, kehidupannya itu penuh kesengsaraan teman-teman. Dan hidup dalam kesengsaraan itu adalah salah satu kondisi orang itu berada di bawah kutuk. Tetapi
Tetapi ya sebenarnya untuk fine atau untuk orang yang berada di bawah kutuk, dia itu seharusnya dia punya kutukan itu orang yang berada di bawah hukum, sorry ya. Orang yang berada di bawah hukum, seharusnya dia itu mati, gitu. Mati, di-cut off, disingkirkan. Jadi Tuhan Yesus waktu dia mengambil, dibuat di bawah hukum, dia mati dan itu puncaknya di kayu salib. Tetapi untuk kehidupannya, penderitaan, kesengsaraan yang harus ditanggung orang di bawah kutuk, dia tanggung dari kehidupannya dari sejak dia lahir sampai dia mati di kayu salib. Nah, itu saya punya jawaban, Bing, yang saya bisa lihat berdasarkan Yesaya 53, di mana di Yesaya 53 itu menggambarkan kehidupan Tuhan Yesus, dan kemudian di Yesaya 53 itu menggambarkan kehidupan Tuhan Yesus. Kenapa dia mengalami kehidupan itu karena pemberontakan kita, itu karena kejahatan kita, itu karena pelanggaran kita, dan di ayat 8 itu, Yesaya 53 ayat 8 itu, dia mati, sampai dia mati karena pelanggaran kita, seperti itu. Tapi dari ayat 1, 2, dan 3 itu kita bisa lihat dia punya kehidupan kesengsaraan adalah dari dia lahir sampai dia mati. Tapi kalau Ebing ada jawaban yang lain atau itu silakan. Itu dari yang saya lihat ya di Yesaya 53. Iya, Joy. Itu saja, terima kasih. Jadi Oh, semakin jelas sih. iya ya. Karena pernah kita bincang-bincang dengan ada teman, Mhm, mhm. itu mengarahnya di Getsemani, bukan dari awal. Tapi Mmm, lihat penjelasan yang eh, mengenai Under the Law kemarin, mhm. kita rasa memang itu eh, saat dia lahir ya, mulai dari Iya iya. lahir mengenakan. Iya betul. Di kabar kesukaan. Betul. Oke, Joy, itu aja. Terima Oke kasih. oke, thank you Bing, terima kasih. Apakah ada teman-teman yang lain? Silakan. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ya. Mari kita baca apa yang A.T. Jones katakan mengenai dia dibuat di bawah hukum. Ya, dari Brother Ebing juga kemarin waktu kita bahas mengenai kabar kesukaan chapter 4, salah satu pembahasan yang dibahas adalah ini ya, he was made under the law. Tetapi di dalam ini kita khusus buat Bible study di bawah under the law, karena waktu di kabar kesukaan ada pembahasan-pembahasan yang lain, tapi selain pembahasan yang lain, ada pembahasan di bawah under the law. Dan prinsipnya sebenarnya sama dari A.T. Jones dengan Wagner itu sama ya, dia punya prinsip. Oke, kita baca di sini ya, apa yang A.T. Jones bilang mengenai he was made. Oke, tadi sudah berdasarkan ayat. Sekarang kita baca apa yang dikatakan oleh A.T. Jones. Oke. Dan ini dijadikan atau dibuat, atau bahasa Inggris, and this was made. Waktu lalu Brother Ebing kan tanya apa artinya was made. Jadi tadi ayat Alkitab, sekarang keterangan A.T. Jones. He was made, dia dijadikan, dia dibuat. Dia melakukannya karena dia dibuat di bawah hukum. Jadi Tuhan Yesus itu dia dibuat di bawah hukum. Dia dibuat bersalah. Dia dihukum oleh hukum Taurat. Itu artinya ya teman-teman, dia yang tidak bersalah, dia dibuat bersalah, dia yang tidak berdosa, tidak melanggar hukum Taurat, dia dihukum oleh hukum Taurat. Seperti itu. Dia dibuat sama bersalahnya dengan kesalahan siapapun yang berada di bawah hukum. Jadi teman-teman, saya ini bersalah, oke? Saya melanggar hukum. Waktu dibilang Tuhan Yesus dibuat di bawah hukum, ini A.T. Jones bilang dia dibuat sama bersalahnya dengan kesalahan siapapun. Saya misalnya berdusta, mencuri, saya berzina, saya melanggar hari Sabat, saya melanggar tidak menghormati orang tua saya membunuh, saya ada Allah lain di hadapan Tuhan, saya melanggar hari Sabat, saya menyebut nama Tuhan yang sia-sia.
Setiap pelanggaran yang saya buat, Tuhan Yesus dibuat sama bersalahnya dengan kesalahan saya, seperti itu. Dan saya seharusnya di-cut off atau saya kena kutuk, Tuhan yang kena kutuk karena pelanggaran saya, gitu. Itu ya N.T. Jones bilang. Dan terus ya, dia dijadikan di bawah penghukuman sama seperti manusia manapun di bawah penghukuman karena pelanggarannya terhadap hukum Taurat. Seperti itu ya, dia dihukum karena pelanggaran terhadap hukum Taurat. Sama seperti kita waktu kita dihukum, tapi dia dibuat untuk dia dihukum karena pelanggaran hukum Taurat. Dia dijadikan, he was made, dia dijadikan di bawah kutukan sama lengkapnya dengan siapapun di dunia ini yang pernah atau pernah berada di bawah kutukan. Jadi teman-teman, he was made under the curse. Oke? Dia dijadikan di bawah kutukan. Kenapa dia, dia dikutuk? Karena setiap orang yang melanggar hukum Taurat atau gulungan kitab yang terbang itu, dia kan harus dikutuk, di-cut off gitu. Jadi dia dijadikan di bawah kutuk gitu. Itulah sama artinya bahwa dia di bawah kutuk, saya juga saya harusnya saya di bawah kutuk ya, bukan seharusnya. Karena saya melanggar hukum, saya di bawah kutuk. Tapi Tuhan Yesus dijadikan di bawah kutuk sama lengkapnya dengan siapapun di dunia ini yang pernah atau pernah berada di bawah kutukan. Seperti itu teman-teman. Karena ada tertulis, dia yang tergantung di atas pohon terkutuk oleh Tuhan. Aduh teman-teman, nah ini dia punya puncak ya teman-teman. Waktu Tuhan mengambil kutukan saya yang seharusnya saya dikutuk, itu waktu dia disalibkan di kayu salib. Karena dibilang orang yang tergantung di pohon, dia itu terkutuk teman-teman. Dia dikutuk oleh Tuhan. Tapi seharusnya itulah bagian saya. Saya yang harusnya terkutuk oleh Tuhan. Tapi Tuhan bilang, kamu nggak perlu jalanin itu. Saya yang ambil itu punya kutukan itu. Seperti itu ya teman-teman. Oke. Dan kemudian kita ke Galati 3:13. Oke, Galati 3:13. Tuhan telah menebus kita dari kutuk hukum. Ini dia ya. Being made curse for us. Dia dibuat kutuk untuk kita karena ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Atau tergantung di kayu ya, ini kayu salib. Ini dia, dari Ulangan 21 ayat 23, ini Rasul Paulus mengulang kembali bahwa orang yang terkutuk itu adalah orang yang tergantung di kayu salib itu adalah orang yang terkutuk. Oke. Dan waktu Tuhan Yesus digantung di kayu salib, dia mengambil kutukan. Dia dibuat menjadi terkutuk karena dia dibuat di bawah hukum. Untuk siapa? Untuk menebus teman-teman semua, saya dan teman-teman yang sudah melanggar hukum, yang seharusnya kena kutuk, yang seharusnya di-cut off, Tuhan Yesus dibuat, oke? Dia dibuat menjadi terkutuk dan dia digantung di kayu salib. Itu ya teman-teman. Oke, dan kita baca di sini. Kita baca di sini selanjutnya kutipan N.T. Jones. Tapi ingat selamanya bahwa semua ini dia dijadikan. Jadi apa yang Tuhan Yesus jalani tidak seharusnya dia ambil ya teman-teman. Tapi karena dia dijadikan, he was made, itulah sebabnya saya yang kena kutuk, Tuhan Yesus yang ambil kutukan saya. Dia yang mati di kayu salib. Saya yang harusnya mati di kayu salib, digantung di kayu salib. Tuhan Yesus yang digantung di kayu salib. Oke? Tidak ada dari dirinya sendiri, dari kesalahannya sendiri, tapi semuanya itu dibuat. Nah, ini dia ya teman-teman. Dari Tuhan Yesus sendiri nggak ada kesalahan. Oke? Tidak ada dosa, tidak melanggar hukum. Tapi dia dibuat di bawah hukum supaya apa? Supaya kutuk itu dia bisa tanggung teman-teman. Dia bisa ambil kutuk itu. Dan dia buat semuanya untuk kita. Oke? Untuk kita dia buat semuanya itu. Untuk kita yang berada di bawah hukum.
bagi kita yang berada di bawah penghukuman karena pelanggaran hukum. Bagi kita yang berada di bawah kutukan karena bersumpah dan berdusta dan membunuh dan mencuri dan melakukan persinahan dan semua pelanggaran lain dari daftar hukum Allah yang menyertai kita dan yang tetap tinggal di rumah kita. Jadi teman-teman, oke, kita lihat Tuhan Yesus kena kutuk, oke? Kenapa? Karena bagi kita, kita yang berada di bawah kutukan, karena kita sudah melanggar hukum Tuhan, saya harusnya dikutuk, di-cut off. Tapi Tuhan dibuat sama seperti kita yang sudah melanggar hukum Tuhan dan kena kutuk. Makanya terkutuklah orang yang digantung di kayu salib, teman-teman. Dan setiap kali saya melihat kayu salib, coba kita tanya, kenapa Tuhan Yesus di kayu salib? Dia dibuat under the law. Dia dibuat untuk menanggung kutukan saya yang seharusnya dia tidak digantung di kayu salib, teman-teman. Seharusnya dia tidak menderita, dia nggak perlu mati, tapi dia dibuat supaya dia bisa tergantung di kayu salib dan dia mati di kayu salib. Itu adalah puncak di mana dia dibuat di bawah hukum. Tetapi dari kehidupannya, teman-teman, dari kecil sampai dia dibesarkan, sampai dia mati di kayu salib, kehidupannya itu penuh dengan penderitaan. Makanya nanti kita lihat ya, aplikasinya. Apa aplikasinya? Tuhan Yesus dibuat di bawah hukum. Nah, ini yang sangat bagus ya, teman-teman. Ini yang sangat bagus yang akan mengakhiri kita punya Bible study yang hanya beberapa kutipan ini. Apa aplikasinya Tuhan Yesus dibuat di bawah hukum? Nanti minggu depan kita akan belajar apa dalam hubungan pembenaran oleh iman. Oke? Waktu Yesus dibuat di bawah hukum, kita akan connect dengan justification by faith. Dan nanti kita akan selain justification by faith, kita akan berikan sanctification by faith. Kita akan kasih ya semuanya itu supaya kita bisa lihat waktu Tuhan Yesus di bawah hukum, apa hubungannya dengan saya yang akan di-justify, yang akan dibenarkan. Oke? Jadi kita akan baca, dia punya aplikasi Tuhan Yesus dibuat di bawah hukum. Kemudian silakan teman-teman kasih komentar atau pertanyaan ya. Oke, ini adalah aplikasi yang terakhir atau kutipan-kutipan terakhir yang saya mau bagikan untuk teman-teman pada Bible Study hari ini ya. Jadi apa aplikasi untuk saya yang mana Yesus dibuat di bawah hukum? Kita lihat aplikasinya sangat-sangat indah, teman-teman. Oke, kita baca sini. Oleh karena itu, ini masih A.T. Jones ya, masih dalam buku yang sama dari buku Consecrated Ways to Christian Perfection. Oke. Oleh karena itu, setiap orang di seluruh dunia yang mengetahui rasa bersalah, dengan hal itu juga mengetahui apa yang Yesus rasakan untuknya, dan dengan ini mengetahui seberapa dekat Yesus telah datang kepadanya. Teman-teman, coba lihat ya. Pay attention untuk ini sangat beautiful karena ini menyangkut kehidupan kita sehari-hari. Jadi, pada waktu Yesus dibuat under the law, tadi kita sudah bahas ya, dia dibuat menjadi dosa. Nah, kita lihat Yesus yang tidak berdosa, dia merasakan dosa itu sendiri, teman-teman. Kita sudah baca tadi di 2 Korintus 5, oke? Kenapa Tuhan atau Bapa membuat Yesus itu merasakan dosa saya, oke? Dan menanggung kutukan dosa itu sendiri. Ini dia ya. Waktu Yesus dibuat di bawah under the law, seluruh orang di dunia, teman-teman dan saya, please take it personal. Take it personal ini kutipan ini. Waktu kita rasa bersalah, dengan hal itu Yesus juga mengetahui apa yang saya rasakan. Yesus mengetahui, dengan hal itu juga mengetahui apa yang Yesus rasakan untuknya. Jadi waktu saya melanggar hukum Tuhan, saya rasa bersalah. Teman-teman, Yesus tahu sekali perasaan rasa bersalah itu apa.
Karena dia ditimpakan dosa-dosa kita kepadanya, dan waktu dosa-dosa kita ditimpakan kepadanya, dia tahu rasa bersalah itu apa. Oke, teman-teman. Jadi kita lihat ya, waktu Yesus dibuat di bawah hukum kan dia diberikan dosa kita kepada dia dan dia bisa rasakan dosa itu, teman-teman. Jadi ini sebelum dia mati pun hukuman dosa kita sudah diberikan kepada Yesus. Jadi under the law itu bukan dia hanya mati, tapi sebelum mati pun dia sudah apa rasanya dosa itu. Dia tahu, teman-teman. Kenapa? Karena dia itu harus menjadi imam besar untuk bisa merasakan setiap kelemahan dan kesalahan kita. Makanya dia hidup di dunia ini, dia tahu kelemahan dari setiap manusia. Dari dia lahir sampai dia dibesarkan, dia tahu bagaimana kehidupan di dunia ini. Dia tahu bagaimana dia dicobai, dia tahu bagaimana itu penderitaan. Dia tahu, teman-teman. Dia bisa rasakan apa yang kita rasakan saat ini. Misalnya nih, saya saat ini rasa sedih, saya ini rasa bersalah karena saya sudah berdosa. Teman-teman, perasaan yang teman-teman rasakan saat ini, Yesus tahu, teman-teman. Karena dia dibuat seperti itu gitu. Dia rasakan setiap dosa itu, dia tahu. Dia tahu pergumulan kita, dia tahu betapa kalau kita rasa bersalah, dia tahu bagaimana rasa bersalah itu, dia tahu, teman-teman. Dia merasakan apa yang saya rasakan. Oke? Lanjut ya. Siapapun yang tahu apa itu penghukuman di dalamnya, tahu persis apa yang Yesus rasakan untuknya, dan tahu betapa Yesus bisa bersimpati dengannya dan menebusnya. Teman-teman, kalau saya tahu ya, penghukuman, oke, saya berdosa. Saya dihukum, saya harusnya mati. Teman-teman, Yesus tahu persis apa artinya rasa untuk dihukum. Yesus tahu. Karena Yesus telah dibuat seperti itu dan bukan Yesus hanya tahu artinya dihukum, dia kena hukuman itu sendiri, teman-teman. Yang saya sendiri manusia tidak mengalami apa yang Yesus alami. Jadi apapun yang saya alami, Yesus tahu dan Yesus rasakan. Teman-teman, nah kalau kita belajar kemarin ya yang Brother Ebing bagikan di buku Kabar Kesukaan chapter 4, itu sangat indah ya teman-teman, yang membicarakan mengenai Yesus itu kita punya substitute atau kita punya pengganti. Jadi seperti ini, di situ dikatakan bahwa kalau misalnya ada pengganti ya, Yesus itu kita punya substitute. Jadi misalnya dalam tentara misalnya, saya menggantikan seseorang, oke, misalnya dalam berperang misalnya. Jadi orang ini misalnya berperang, sekarang saya menggantikan orang ini. Jadi orang itu pergi ke tempat yang lain, saya gantikan posisinya. Oke? Jadi tukar tempat ya, seperti itu. Tetapi untuk Tuhan Yesus yang menjadi kita substitute atau pengganti, bukan seperti itu, teman-teman. Jadi substitutnya itu adalah Yesus datang di tempat di mana kita berada. Oke? Christ in you, Yesus ada di kita, dia bisa merasakan apa yang saya rasakan, dia tahu apa itu rasa bersalah, dia tahu apa itu rasanya akan dihukum, dia tahu waktu saya menderita, saya sakit, dia tahu karena Yesus di kita gitu, teman-teman. Saya mau saya mau kecewa kah? Saya mau sakit hati kah? Saya merasa bersalah kah? Saya mau merasa terhukum? Yesus tahu apa yang saya rasakan dan dia bersimpati dengan kita, teman-teman. Dan di dalam buku kemarin itu di Kabar Kesukaan dibilang, Yesus mau ambil saya punya beban. Makanya di Matius 11 dibilang, "Mari kepadaku kamu yang berbeban berat, letih lesu, saya akan berikan kelegaan. Kasih ke saya kamu punya beban," gitu. Karena saya sudah dibuat oleh Bapa under the law dan saya yang akan memikul itu, jangan kamu pikul gitu. Aduh, luar biasa ya teman-teman. Sangat luar biasa, oke? Dan dibilang di sini, siapapun yang mengetahui kutukan dosa atau tulah hatinya sendiri, di dalamnya dapat mengetahui dengan tepat apa yang Yesus alami baginya
dan betapa Yesus sepenuhnya mengidentifikasikan dirinya sendiri dalam pengalaman yang sama dengan dia. Teman-teman, kalau kita bilang, kita ini berdosa, kita kena kutuk, ada curse, ada plague, ada tulah dalam hati kita sendiri. Kita harus tahu dengan tepat, A.T. Jones bilang. Kita harus tahu dengan tepat bahwa Yesus juga mengalami hal itu. Dan betapa Yesus sepenuhnya mengidentifikasikan dirinya sendiri dan pengalaman yang sama dengan kita, teman-teman. Jadi kalau kita merasakan, aduh betapa beratnya dosa ini, kutuk ini, betapa beratnya kehidupan yang kita jalani. Yesus tahu, teman-teman. Dia rasa apa yang saya rasakan, dia tahu apa yang saya rasakan hari ini, teman-teman. Jadi kalau saya bersalah, saya merasa guilty, saya merasa kecewa, saya sakit hati, bilang sama Tuhan, "Tuhan, saya tahu kamu juga merasakan hal yang sama dan kamu datang ke saya sebagai pengganti untuk kamu mau saya berikan kepada kamu, Tuhan, dan saya mau berikan kepada Tuhan semuanya itu karena Tuhan nggak mau kita sebagai orang Kristen berbeban berat, muka kita lesu, kita bersedih. Tuhan Yesus bilang, "Be of good cheer." Bersukacita, bersukacita, teman-teman, karena Tuhan sudah mengalahkan dunia dan Tuhan ada di kita, mau mengambil semua beban kita dan mau memberikan kemenangan terhadap dosa, teman-teman. Luar biasa ya, menanggung rasa bersalah, berada di bawah penghukuman dan dengan demikian di bawah beban kutuk. Yesus seumur hidup di dunia yang penuh dengan kesalahan, penghukuman dan kutukan ini menjalani kehidupan yang sempurna dari kebenaran Allah tanpa pernah berbuat dosa sama sekali. Jadi teman-teman kita lihat di sini ya, Tuhan Yesus yang menanggung rasa bersalah. Oke. Menanggung, dia berada di bawah penghukuman. Dengan demikian di bawah beban kutuk. Tuhan Yesus selama kehidupannya ini, dia ini menjalani kehidupan yang sempurna, teman-teman. Kehidupan sempurna dari kebenaran Allah. Apa yang dituntut oleh hukum, Yesus penuhi semuanya. Tanpa pernah berbuat dosa sama sekali. Dan kapanpun seseorang mengetahui kesalahan, penghukuman, dan kutukan dosa, dan mengetahui bahwa Yesus benar-benar merasakan dalam pengalamannya semua ini sama seperti yang dirasakan manusia. Kemudian sebagai tambahan, orang itu dengan percaya kepada Yesus, perhatikannya ini teman-teman, ini sangat beautiful. Jadi saya ulang, waktu kita mengetahui, dibilang, dan kapanpun seseorang mengetahui kesalahan, dihukum, dikutuk karena dosa, kita harus tahu bahwa Yesus juga benar-benar merasakan pengalaman ini, teman-teman. Dia tahu apa yang berada Ebing alami, saya alami, Lali alami, teman-teman yang lain alami, dia tahu. Dia rasakan itu karena dia dibuat di bawah hukum. Dia tahu, teman-teman. Tapi kehidupannya di dunia ini sempurna, tidak ada cacat dan dosa. Apa hubungan kedua ini? Oke, ini yang sangat beautiful dan kita akan habiskan di sini ya. Kemudian sebagai tambahan, orang itu dengan percaya kepada Yesus dapat mengetahui dalam pengalamannya berkat kehidupan yang sempurna dari kebenaran Tuhan dalam hidupnya untuk menebusnya dari kesalahan, dari penghukuman, dan dari kutukan, dan untuk dimanifestasikan sepanjang hidupnya dalam menahan dia berbuat dosa sama sekali. Teman-teman, ini sangat beautiful. Kita ulang ya, kita terangkan apa yang baru dibaca. Oke? Jadi kan dibilang di sini, Yesus menanggung, dia rasakan apa yang saya rasakan. Dia tahu karena dia sendiri juga merasakan itu dan waktu dia berada di kita, dia rasakan apa yang saya rasakan gitu. Dia tahu. Karena waktu dia di dunia dia mengalami hal itu. Dia tahu persis sekali apa yang saya rasakan. Oke? Dan sebagai tambahan, waktu kita percaya kepada Yesus, mengetahui dalam pengalamannya berkat sempurna, berkat kehidupan yang sempurna dari kebenaran Tuhan dalam hidupnya. Jadi teman-teman,
di dalam hidup kita, kita juga mendapatkan berkat yang sempurna dari kebenaran Tuhan dalam hidup kita. Kenapa? Karena waktu Yesus dalam hidupnya, dia menjalankan kehidupan tidak berdosa, iya kan? Yesus datang ke kita, dalam posisi kita, dalam diri kita, untuk dia menebus kita dari kesalahan, dari penghukuman dan kutukan. Oke? Dia tebus. Saya nggak perlu menjalankan eternal death, kehidupan kekal. Saya tebus. Saya sudah ambil kutuk itu. Oke? Kutukan itu saya sudah ambil. Dan waktu Yesus mengambil kutukan dosa itu, teman-teman, dan waktu Yesus tinggal di dalam kita, kita menerima Yesus, apa yang terjadi teman-teman? Ini dia ya, kehidupan Yesus yang ada di dalam kita akan dimanifestasikan sepanjang hidupnya, sepanjang hidup kita, dalam menahan kita untuk berbuat dosa. Jadi teman-teman, aduh, waktu Yesus datang dalam diri kita, posisi kita di mana kita adanya, menanggung setiap beban dan dosa dan dia tahu apa yang saya rasakan, penderitaan saya, penyakit saya, rasa sedih saya, kesedihan saya, semua Yesus tahu. Dan Yesus bilang, kasih kepada saya sudah ambil itu, berikan kepada saya. Selain dari itu, kehidupan Tuhan Yesus ada dalam diri kita dan membuat kita untuk tidak berdosa, teman-teman. Jadi dalam pekabaran malaikat ketiga tidak hanya diajarkan untuk orang menerima Yesus, dibenarkan, tetapi waktu kehidupan Yesus ada di kita, Ia datang dalam posisi kita, Dia juga akan membuat kita untuk tidak berdosa karena kebenarannya itu dikasih ke kita dan kita punya kutuk, kita punya beban dikasih ke Yesus. Ada dua transaksi yang terjadi. Dan waktu kebenaran Yesus saya terima, kebenaran itulah yang akan dimanifestasikan dalam kehidupan saya dan kehidupan Kristus di dalam saya yang saya biarkan hidup di dalam saya, yang saya mati, kehidupan Yesus yang hidup Galati 2:20 dan kehidupan Yesus di dalam saya yang membuat saya tidak berdosa, teman-teman. Dan itu adalah nanti kita bahas minggu depan, justification dan sanctification. Itu ya teman-teman, ada yang akan dibenarkan, dikuduskan, dibuat menjadi benar karena Yesus dibuat under the law, tapi waktu kebenaran itu saya terima, saya akan obey atau saya tidak akan berdosa lagi karena kehidupan Yesus ada di dalam saya. Saya biarkan kehidupan itu bekerja di dalam saya. Itu adalah proses sanctification atau penyucian. Oke teman-teman, sampai di sini dulu kita punya Bible study pada saat ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan berkat yang luar biasa dengan melihat akan kasih Tuhan Yesus dan apa yang Yesus lakukan untuk kita semua ya. Oke, sebelum saya tutup, kalau teman-teman ada tambahan atau pertanyaan, saya persilakan sebelum kita berdoa. Boleh Ya, ya. diposting yang materi ke grup. Oh ya, bisa, Baca. bisa. Bisa, Oke, bisa. thank you. Ya, ya. Oke, Nang, ya sama-sama. Ada lagi teman-teman? Silakan Bu. Jadi ini pelajaran indah sekali ya. Memberikan kita inti dari bagaimana hidup jadi orang Kristen. Iya. Karena pusat dari apa yang Tuhan buat ada di ini gitu. Jadi kemarin kita belajar ya dalam buku Kabar Kesukaan mengenai bagaimana Yesus telah datang menjadi manusia dan dia datang hidup di bawah hukum Taurat yang artinya dia datang ke tempat kita saat ini bukan hanya 2000 tahun yang lalu. Iya, betul. Jadi apa yang Yesus jalani 2000 tahun yang lalu itu mau menjelaskan kepada kita bahwa dia bisa datang saat ini kepada kita melalui rohnya. Dia diam di dalam diri kita
dan merasakan setiap apa yang kita alami. Mhm. Nah, tadi bagaimana keadaan Yesus dan itu bagaimana keadaan Tuhan Yesus sendiri mengidentifikasi atau menyatukan dirinya dengan diri kita untuk merasakan segala sesuatu yang kita rasa, Mhm. sehingga apapun beban dosa itu bisa diambilnya dan digantikan dengan kebenaran yang dia Mhm. miliki atau suci yang Mhm. dia miliki. Ini Mhm. adalah satu luar biasa. Tapi Mhm. poin yang kedua adalah bagaimana dia menggantikan keberdosaan kita. Dia bukan menggantikan waktu lalu, Mhm. tapi saat ini. Mhm. Apa yang itu yang dia mau buat saat ini. Itu yang dia mau buat saat ini melalui rohnya yang diam di dalam diri kita. Mhm. Terima kasih. Oke. Iya, terima kasih, Bim. Jadi kehidupan Tuhan Yesus yang kita bahas ya dalam pelajaran ini, apa yang Yesus lakukan itu bukan yang dia mau lakukan waktu dia ada di dunia ini, itu yang dia mau lakukan sekarang ini ya teman-teman. Sekarang ini, detik ini, dimanapun teman-teman berada, saudara-saudara berada, itu yang Yesus mau lakukan di dalam diri kita. Seperti itu. Dia mau mengambil beban kita, dia mau digantikan dengan kebenaran Kristus. Dan dia mau membuat hidup kita benar, dan dia mau hidup kita dimanifestasikan dalam penurutan akan hukum Tuhan, dan dia mau melakukannya di dalam kita, teman-teman. Seperti itu, dia mau kehidupan kita penuh dengan kebahagiaan dan penuh dengan kedamaian. Karena yang membuat kita tidak bahagia dan tidak damai adalah dosa. Oke, dosa yang membuat manusia itu berbeban berat. Seperti itu ya. Dan Yesus mau ambil dan dia mau memberikan kebenarannya kepada kita. Dan dia mau lakukan sekarang ini, teman-teman. Oke, terima kasih, Bing. Ada lagi? Oke. Kalau sudah tidak ada lagi, teman-teman,